Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di BDB Channel. Di sini kita akan mengupas secara tuntas informasi seputar dunia burung dan unggas langsung dari sumbernya. Nah, kali ini kita ada di sekitaran Sentul ya. Kita di Royal Sentul Park. Nah, di sini kita akan ketemu sama suhu-suhunya di dunia burung nih. Kita akan ketemu, kita ngobrol-ngobrol seputar penangkaran lah ya. Kita akan ngobrol lebih detail seputar seperti apa sih penangkaran burung di Indonesia. Nanti kita ketemu, kita ngobrol-ngobrol sama suhu-suhunya ini, sama master-masternya nih. Nah, gak usah lama-lama, langsung aja yuk. Nah teman-teman, kali ini BDB Channel berkolaborasi kembali dengan tim Bijak Berkicau untuk menggelar sesi diskusi bareng bersama tokoh-tokoh perburungan di Indonesia. Teman-teman dari asosiasi ada dari Asosiasi Penangkar dan Konservasi Burung Indonesia atau PKBI, dan juga Asosiasi Penangkar Burung dan Unggas Indonesia atau APBUI. Dan juga tak ketinggalan ada perwakilan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Dari acara yang digelar pada hari Sabtu 7 November 2020 ini, yang bertempat di LRT Spot Cafe Sentul ini, banyak informasi penting dan berharga seputar dunia penangkaran burung di Indonesia yang bisa kita dapatkan dan bisa kita share kepada teman-teman semuanya. Semoga aja bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Harapannya ke depannya dengan acara seperti ini, kita bisa mewujudkan usaha penangkaran burung ini sebagai bagian dari ujung tombak pelestarian burung di Indonesia, dan juga bisa menjadikan hobi yang berkelanjutan. Halo teman-teman, kita sekarang bersama Pak Amir nih dari LIPI ya, Pak ya. Jadi, kita akan membahas nih seputar gimana sih Pak tentang isu penangkaran itu seperti apa terhadap kelestarian burung-burung di Indonesia tentunya ya. Jadi terkait penangkaran, sebenarnya kalau kita lihat secara global, penangkaran itu merupakan ujung tombak ya untuk mencegah kepunahan spesies. Jadi kalau kita lihat banyak sekali jenis-jenis yang sudah punah di alam tetapi ada di penangkaran, dan itu butuh restocking kembali populasi alam agar naik populasinya. Nah, usaha penangkaran ini mau nggak mau memang harus didukung, karena toh di dalam konteks regulasi pun pemerintah akan sangat mendorong ya panen dari alam dikurangi, penangkaran digiatkan gitu. Nah, dengan penangkaran digiatkan, otomatis ya ini juga bisa mencegah spesies itu dari kepunahan. Selain ya misalnya pembinaan habitat, kemudian penetapan statusnya. Tapi perbanyakan individu di dalam penangkaran itu adalah satu-satunya cara, bukan satu-satunya, tapi merupakan ujung tombak dalam mencegah kepunahan. Nah, cuman memang di dalam konteks penangkaran itu juga banyak evaluasi yang harus dilakukan. Misalnya tata regulasi ya, tata regulasi. Konteks tata regulasi ya pengaturan. Jadi penangkaran juga diatur, siapa yang boleh menangkarkan, kemudian bagaimana teknologinya. Jangan sampai penangkaran itu menjadi tempat laundry, jadi sudah diatur dari penangkaran tapi sebenarnya ngambil dari alam. Ya. Nah, ini kan harus ada sistem yang dibangun untuk mencegah itu. Misalnya harus ada penandaan. Jadi 3 aspek tadi, misalnya aspek legality, aspek traceability, sama aspek sustainability ini harus ada di dalam konteks kita mengelola penangkaran. Legality tentu saja kelegalan sebuah fasilitas penangkaran. Traceability tadi ring. Jadi apakah menggunakan ring atau penandaan ya. Jadi terjelas ini asal usulnya dari mana, dari indukannya dari mana. Kemudian kalau sudah jelas berarti induk juga diambil dari mana, itu harus jelas. Kemudian sustainability dalam konteks pengambilan induk dari alam itu juga, kalau induknya itu sudah sangat langka maka harus berapa yang bisa diambil agar populasi di alamnya tidak punah. Nah, juga sustainability ini juga penangkar itu jangan modelnya harus sustain gitu ya, jangka panjang gitu. Investasi penangkaran itu bukan sedikit Mas, besar investasi penangkaran itu. Jadi harus sustain nih, bisnisnya harus sustain. Karena kalau cuma hanya sesaat selesai ya nggak ada artinya, tapi harus sustain. Nah, ini konteks yang harus dibangun di dalam membangun sebuah penangkaran yang baik gitu ya. Jadi ya apa nih sebenarnya jembatannya itu, asosiasikah atau apa gitu yang? Oh iya. Saya melihat masih adanya gap ya yang belum tersalurkan di antara regulasi. Kalau kita bicara Undang-Undang Nomor 5, kemudian turunannya PP 7 dan PP 8 ya, mengatur pemanfaatan itu juga di PP 8 ya. Kemudian turunannya ada di SK 447 yang mengatur tentang peredaran TSL, kemudian ada
Permen sendiri yang mengatur tentang penangkaran P19. Di sana di dalam konteks regulasi itu sudah sangat lengkap diinformasikan ya, walaupun ada kekurangan sana sini sih wajar, tapi di dalam konteks regulasi sudah sangat jelas gitu. Cuman sekarang pada tahap implementasinya saya yakin SK 447 itu kan 2003 ya. Ini sudah lebih dari sekian tahun ya, pasti harus ada evaluasi. Nah, permasalahan-permasalahan di lapangan belum terrealisasinya ya, implementasinya belum maksimal, itu pasti ada evaluasi. Nah, ini harus ada gap. Kalau saya lihat di penangkaran ini memang khususnya untuk burung berkicau itu komunikasi ini belum nyambung. Komunikasi ini belum nyambung. Nah, untuk menyambungkan komunikasi tentu saja levelnya kan juga sangat luas sekali burung berkicau ini. Masyarakat kita sudah, ini bagian dari budaya masyarakat itu, iya betul. Oleh karena itu government melalui asosiasi itu sangat penting sekali. Jadi membangun komunikasi dengan asosiasi, melegalkan sebuah asosiasi yang bisa berkomunikasi dengan government, kemudian asosiasi itu bisa merangkul anggotanya. Nah, ini komunikasi harus satu arah, harus dua arah ya dari itu. Jadi terkait kendala-kendala di lapangan dalam konteks pengaturan itu sudah nanti biar dibantu oleh asosiasi. Tinggal government menyodorkan ini loh, rule-nya seperti ini loh. Nah, bagaimana kalau ada rule yang masih kaku nih, gimana? Oke, ada toleransinya segini. Udah, nanti tinggal didiskusikan asosiasi. Toh government juga nggak pemerintah dalam hal ini nggak kepusingan gitu. Sudah dibantu oleh asosiasi seperti itu. Intinya kan kalau di burung sendiri kita kan memang ada beberapa asosiasi ini. Sebenarnya harus gimana sih? Kalau dari LIPI sendiri ya, untuk menyikapi hal ini biar bisa satu. Biar pemerintah itu ada satu jembatan yang memang bisa mengkorelasikan itu. LIPI itu sebenarnya memberikan rekomendasi ya dalam tata kelola di sana terkait aspek sustainability terutama ya. Nah, kami juga ikut mensupport itulah asosiasi manapun ya, kita menggait asosiasi. Evaluasi asosiasi itu kan adanya di ranah manajemen ya, ranah manajemen kan terkait dengan regulasi dan lain sebagainya. Tinggal sekarang ini kan belum ada nih yang benar-benar diformalkan menjadi mitra sebagai asosiasi yang karena ada beberapa juga sebenarnya. Nah, sekarang tinggal balikkan ke 447 kriteria asosiasi itu yang legal bagaimana, udah langsung, atau mau ada 1, 2, 3 nggak masalah. Sekian asosiasi ya, tapi nanti visinya sama. Harus bersatu ya. Satunya sama. Misalnya dalam konteks penyeragaman ring nih, ring. Ketika government ngasih guideline ini loh, biar ring itu seragam. Tinggal nanti kalau asosiasi A, asosiasi B, asosiasi C bedanya bagaimana? Udah diwarnakan juga jelas, masih bisa. Intinya memang ring yang udah terregistrasi. Betul. Jadi nanti kalau warna ini dari asosiasi ini, warna ini dari asosiasi itu, nanti di situ kan sudah ada ID numbernya, kemudian tahun, kemudian nomornya, udah berarti kan traceability-nya, nomornya kan sudah jelas. Iya. Ya, itu akan sangat mudah sekali di situ. Jadi yang terakhir nih Pak, jadi memang kalau kita menyikapi burung itu kan memang sudah jadi industri ya sebenarnya. Ada industri, ada kontes, ada segala macamnya. Itu kan ya sebenarnya kan bisa konservasi yang sejalan dengan prinsip ekonomi sebenarnya kan, bisa jadi motor penggerak terhadap ekonomi masyarakat. Itu sebenarnya kan memang udah ada di undang-undangnya sendiri kan. Nah, kalau LIPI sendiri gimana sih kalau menyikapi hal ini biar ke teman-teman itu juga bisa satu. Nah, kalau konteks saintifik ya itu kan ngelihatnya spesiesnya ya, jadi ke spesiesnya. Kemudian nilai ekonomi itu bisa dibungkus dalam konteks saintifik melalui studi livelihood. Berapa besarkah ya? Ini kan secara studi ya, namanya kita klaim bisnis burung itu sekian triliun ya. Kita harus sajikan dalam bentuk data. Nah, data itu adalah data studi livelihood. Berarti memang burung itu sangat penting untuk ekonomi masyarakat Indonesia. Mulai dari industri penangkarannya, mulai dari industri kandang, pakan dan lain sebagainya. Itu kan semua imbas dari sebuah yang dinamakan industri kan studi sana. Nah, ini dari kedepannya LIPI pun juga harus masuk ke sana ya dalam konteksnya studi ya. Jadi karena saintifik itu koridornya adalah studi, ya data itu pun juga harus disajikan dalam konteks studi. Bukan hanya biologinya saja ya, biologi spesiesnya. Ini langka, ini statusnya sudah terancam, bukan itu saja, tapi dalam konteks koridor livelihood studi tadi, studi nilai ekonomi, pentingnya nilai ekonomi itu disajikan. Dan nggak hanya dalam LIPI saja, teman-teman dari NGO, teman-teman dari universitas, akademisi lah, itu boleh masuk ke sana dan melihat seberapa besar sih memang nilai ekonomi dari ini untuk menguatkan itu ke pemerintah. Jadi kalau sudah ada data resmi dari yang bisa dipertanggungjawabkan secara saintifik,
pemerintah pun juga akan mengambil kebijakan, oh ya ini penting berarti saya punya dasar kok, nilai livelihood-nya sangat besar untuk masyarakat Indonesia. Berarti itu rekomendasi ya? Oh iya, bentuknya rekomendasi ya. Intinya harapannya sendiri seperti apa sih kalau dari LIPI ini terhadap teman-teman ini semua penghobi burung atau apa? Seperti apa? Kalau dilihat dari sudut pandang LIPI sendiri ya? Oke. Giatkan ke arah penangkaran, itu jelas. Giatkan ke arah penangkaran. Saya juga yakin para penggiat burung pun juga sadar bahwa terus-terusan mengambil ke alam mengakibatkan kepunahan. Itu juga sudah disadari lah. LIPI pun juga memberikan petuah-petuah rekomendasi pun juga sudah disadari mereka. Kalau banyak kita ngambil ke alam, cara ngambilnya akan habis sendiri. Dan teman-teman juga pelaku burung kan bukan setahun 2 tahun, mereka puluhan tahun. Jadi ngerti perubahan. Terus sekarang nyari populasi di alam udah sangat susah. Nah, mau nggak mau jalannya ada penangkaran. Mereka akan menangkaran. Insting mereka pun juga membreedingkan itu kan. Nah, tinggal ini saja. Ini dijembatani, disinkronkan dengan regulasi yang ada. Butuh apa nih rekomendasinya? Dipercepat prosesnya, kemudian pengawasannya, kemudian juga teknologinya. Karena kan penangkaran itu butuh teknologi ya, butuh investasi. Jadi harapan kami memang mendorong ke arah penangkaran. Nah, kemudian dalam konteks monitoring dan evaluasi itu bisa kita kasih koridor lah istilahnya sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti itu. Oke. Baik teman-teman, kalau tadi kita sudah bersama Pak Amir yang dari LIPI. Nah, saat ini kita bersama Om Rido Burungan. Nah, teman-teman mungkin udah nggak asing lagi. Om Rido ini salah satu pembina ya? Iya. Dan pembina di PKBI. PKBI itu apa? Asosiasi Penangkar dan Konservasi Burung Indonesia. Asosiasi Penangkar dan Konservasi Burung di Indonesia. Iya. Nah, tentunya yang lebih berkompeten untuk ngobrol kita kali ini, sharing-sharing seputar penangkaran nih. Siap, silakan. Nah, kalau menyikapi sekarang ini isu penangkaran itu seperti apa sih kalau menurut Om Rido ini dari PKBI? Ya. Jadi penangkaran burung di Indonesia ini sebetulnya dalam masa persiapan menuju masa keemasan. Oh, iya. Ya, karena orang itu sudah mulai berpandangan burung-burung yang dilombakan itu harus burung-burung penangkaran. Apalagi sekarang ini sudah masuk dalam kategori masa pandemik ya, orang lebih banyak di rumah gitu, banyak di rumah, mereka banyak waktu, dan itu tentunya akan juga bikin orang banyak berpikir untuk bagaimana sebenarnya menangkarkan gitu loh. Dan penangkaran di Indonesia sendiri kan sebetulnya kan sudah berlangsung lama, cuma memang ada hal-hal yang masih belum terwujud, belum terlaksana. Misalnya saja masalah perizinan untuk penangkar. Perizinan untuk penangkar ini masih dilihat sebagai suatu hal yang ruwet, terus kemudian membutuhkan biaya yang mahal. Padahal memang salah satu visi dari PKBI sendiri adalah memberikan perlindungan kepada para penangkar, kemudian juga mempermudah perizinannya, terus kemudian bagaimana caranya penangkar-penangkar ini bisa berkembang dengan keilmuan-keilmuan yang mereka dapatkan untuk teknik-teknik penangkarannya, gitu. Nah, menyangkut isu penangkaran yang sekarang memang jadi trending topik lah gitu ya Mas Wowo ya. Orang sekarang ramai-ramai nangkarin yuk, terus kemudian mereka juga sekarang sudah mulai belajar. Ya, saya berharap supaya penangkaran ini memang jadi suatu industri yang legal, yang diakui sama pemerintah, kemudian juga bisa mendorong ekonomi kerakyatan di Indonesia. Seperti itu sih Mas Wowo. Jadi memang sebenarnya ini industri yang bila kita katakan konservasi yang sejalan dengan prinsip ekonomi ya. Iya, harus begitu, harus begitu. Mendorong roda perekonomian sebenarnya. Harus begitu. Dimaksimalkan ya. Ya harus dimaksimalkan. Begini loh. Kalau misalkan kita cerita bahwa penangkaran itu hanya sekedar hobi, itu bohong. Bohong. Karena apa? Ada sesuatu yang pasti dikejar. Cuman jangan sampai penangkaran ini menjadi hal yang liar. Liarnya artinya tidak terdata sebetulnya siapa aja penangkar, terus kemudian siapa saja pengepul, terus kemudian main pasangin ring dan lain sebagainya tanpa tahu bahwa memang dia adalah seorang penangkar gitu. Ini harus ada asosiasi yang memayungi mereka, mengedukasi mereka juga seperti itu. Nah, kalau misalkan orang menangkarkan tetapi juga tidak tertata dengan baik,
ya nantinya malah buruk hasilnya buat penangkar itu sendiri gitu. Ya harganya murah lah dan lain sebagainya lah gitu. Di sini Iya saat ini kan juga penangkar kan juga banyak ngeluh sebetulnya jualnya susah katanya gitu. sementara kos produksinya terus. Kos produksinya naik bukannya terus gitu kan. Orang sekarang jual murai batu itu harusnya itu minimal harganya itu minimal ya untuk murai batu yang biasa itu harga dasar atau bottom price-nya itu harusnya 1.800.000 minimal atau sampai 2.500.000 per ekor gitu. Nah sekarang di Facebook masih orang nanyain 500.000 bisa dapat anakan murai batu gimana? Nah itu artinya penangkar ini belum sejahtera dan tidak ada satu stimulus-stimulus yang diberikan kepada industri penangkaran itu sendiri supaya penangkar ini makin bersemangat. Jadi yang sekarang berjargon penangkar sejahtera itu belum sejahtera dengan cara seperti itu, enggak juga salah ternyata gitu Mas Bowo. Jadi apa yang perlu dibenahin sebenarnya? Gini, kalau kita bicara industri penangkaran atau industri burung di Indonesia itu sebetulnya sekarang itu seperti benang kusut. Ya, semua elemen-elemen pendukungnya ini belum siap. Misalnya saja kalau kita bicara mengenai tingkat pengetahuan orang untuk menangkarkan aja dulu. Bahwa menangkarkan itu perlu begini. Indukannya harus umur sekian. Pakan asupan multivitamin yang harus dipakai ini adalah ini. Itu aja mereka belum tahu. Itu yang pertama, itu dari si penangkarnya. Yang kedua, kalau kita bicara mengenai regulasinya. Regulasinya juga belum jelas, jadi masih multitafsir bahasanya gitu loh. Masih multitafsir, maksudnya multitafsir itu tergantung lo bagaimana berapa duit lo ngeluarin duit gitu. Ya, katakanlah kebijakan di BKSDA Jawa Barat, BKSDA Jawa Tengah, BKSDA Jawa Timur, di Pulau Jawa aja itu nggak seragam. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk supaya penangkar ini menjadi legal breeder, itu tujuan PKBI adalah bagaimana penangkar ini menjadi penangkar yang punya izin. Dengan cara mereka punya izin, mereka akan terlindungi. Kalau kita bicara marketnya akan tidak hanya terbatas kepada market domestik, tapi berbicara market global, gitu loh. Karena untuk bisa mendapatkan SAT LDN ataupun SAT LN itu kan harus dari penangkar yang berizin. Nah, sekarang ini peredaran burung-burung yang ada di Indonesia ini sebetulnya dalam kondisi terancam. Terancamnya apa? Banyak burung-burung ilegal masuk kok, gitu loh. Banyak burung-burung ilegal masuk. Di grup-grup Facebook itu kita bisa lihat kok dijualnya cuma harga 1.200.000 katanya, bicaranya panjang ekor sekian gitu ya. 1.250.000, 1.950.000 dan lain sebagainya. Ini kan terancam, ini sebetulnya mengancam penangkaran gitu, mengancam penangkaran. Bersaing dengan itu ya. Bersaing dengan itu juga kan konyol gitu. Harusnya inilah sebetulnya fungsi utama dari asosiasi itu bukan mengeksploitasi anggota, harusnya mereka itu jadinya memayungi si penangkar ini gitu loh. Gimana caranya ya dengan saya ikut asosiasi penangkaran saya ini tidak ikut terancam dengan ini asosiasi ini harus bisa jadi kekuatan gitu loh. Jangan cuman apa namanya jadi jargon lah, tetapi memang harus betul-betul bekerja untuk para anggotanya gitu. Kalau kita bicara harga yang paling rasional untuk murai batu itu 2,5 juta itu menarik, ideal itu ideal. Cuman saat ini apa banyak penangkar yang bisa jual harga 2,5 juta? Enggak juga. Apalagi gitu. Yang baru umur. Iya. Yang standar aja. Iya betul, yang standar. Makanya saya setuju sekali kalau misalkan memang beberapa jenis burung itu dikembalikan dalam kategori burung yang dilindungi. Tapi nanti dulu, tapinya dulu, jangan sampai nanti ini bikin multitafsir lagi nih sama teman-teman nih, gitu loh. Ini coba kita. Nah, kalau misalkan burung-burung itu di dalam kategori yang berizin, tetapi kemudian sampai kepada tahap tertentu, katakanlah 1 tahun atau 2 tahun, itu semua burung-burung yang sudah beredar di masyarakat itu diberikan kemudahan untuk didaftarkan, didata. Tidak ada tindakan-tindakan apapun yang berupa represif ataupun tindakan-tindakan yang berupa penerapan regulasi kepada mereka yang memiliki. Jadi biarkan aja 1 tahun 2 tahun itu dikasih bebas. Yang penting lu daftar, yang penting kalian daftar. Pendataan aja. Nah nanti setelah 1 atau 2 tahun itu baru penerapan, baru tahap implementasi gitu loh. Nah, tahap implementasi ini di mana penangkar-penangkar itu sudah diberikan kemudahan-kemudahan dulu. Selama 1 tahun 2 tahun masa iya sih nggak beres izinnya, keterlaluan lah. Kalau misalkan harus ada seperti itu kan, harusnya sekarang 3 hari aja izin untuk keluar, bahasanya seperti itu. Nah kalau 2 siklus ini bisa dilampaui, yang pertama adalah siklus untuk bagaimana pengenalan, sosialisasi, kemudian nanti 2 tahun kemudian baru implementasi, ini akan tertata dengan baik, sebetulnya begitu. Dengan cara burung-burung
masuk kembali ke dalam kategori dilindungi, industri burungnya tidak akan mati malahan. Nah, itu yang kemarin jadi momok masalah adalah adanya disorientasi komunikasi. Dibilang bahwa kalau misalkan masuk di dalam kategori dilindungi, industri burungnya akan stop. Padahal enggak. Seharusnya sekarang ini sudah harus semakin dimengerti terutama oleh para penangkar. Bahwa kalau suatu burung itu masuk dalam kategori dilindungi dengan konsekuensi bahwa mereka yang sudah memiliki sekarang ini dimudahkan untuk mendata burungnya, kemudian penangkar yang menangkarkan dipermudah untuk mendapatkan izinnya, maka harga burung ini akan terkatrol dengan sendirinya. Kenapa? Karena itu bisa memproteksi pasar. Kalau misalkan pasar sudah diproteksi, tidak bisa lagi masuk murai-murai di Myanmar, terus kemudian Vietnam. Itu saya cerita sama tadi Mas Wowo mengenai bentuk perangkap begitu aja dapatnya berapa, cekrek begitu, pakai model perangkap seperti itu aja. Itu dulu di Indonesia juga kayak gitu. Dulu cuma udah habis. Nah, sekarang di luar negeri pakai perangkap cekrek begitu di channel YouTube banget dulu sampai diajarin cara bikinnya itu kan. Nah, itu yang mengancam sebetulnya. Kalau misalkan ini katakanlah kita bicara spesifik untuk murai batu, diproteksi lewat bahwa burung murai batu itu adalah burung yang dilindungi. Yang tadi seperti saya bilang, asal bahwa semua orang yang sudah punya murai batu ini tidak diganggu-gugat dulu. Yang penting saya data ya. Oke, datanya gratis. Diberikan kesempatan dulu 2 tahun gitu loh. Dikasih kesempatan dulu 2 tahun, terus kemudian penangkarnya juga dipersiapkan, perizinannya dipermudah, baru setelah itu masuk tahap implementasi. Nah, begitu ada murai batu ilegal masuk, ditangkap, kena pidana. Begitu ada penjual yang memang bukan hasil penangkaran, ada ancaman hukuman pidana dan itu pasti bikin jerak. Ya, karena ini selama ini emang kontrolnya nggak ada ya? Nggak ada kontrolnya. Nggak dilindungi. Loh, sekarang nggak dilindungi kok. Orang masuk ke dalam hutan nih ya, bawa burung murai batu keluar, apa masalahnya? Orang nggak dilindungi kok. Udah habis tambah habis lagi. Ya, kita bicaranya di hutan. Sekarang kalau misalkan bicaranya di pasar, di market, berapa banyak di dalam media sosial yang sering kita lihat setiap harinya, itu kita tahu bahwa itu tuh adalah murai-murai ilegal gitu loh, nggak mungkin terang-terangan tapi sekian ratus, sekian ribu gitu loh dibagikan makan ke bagian-bagian yang mereka dan lain sebagainya gitu. Ini sebetulnya faktor pengancam untuk penangkaran itu sendiri. Jadi posisi dilindungi itu, posisi suatu spesies dilindungi itu bukan sesuatu yang harus ditakuti, bukan sesuatu yang harus dihindari, tetapi justru itu sebetulnya bentuk proteksi sebetulnya gitu. Asal, nah pemerintah juga punya suatu jalan keluar yang memudahkan dan menguntungkan semua pihak. Gitu Mas Bo. Selama ini ya cuman mungkin karena sosialisasi yang karena dulu kan belum ada asosiasi. Dulu belum ada asosiasi. Kita ribut-ribut permen itu belum ada asosiasi gitu. Semoga dengan PKBI terus teman-teman asosiasi yang lain bisa bersinergi nanti ya. Jadi memang fungsinya kita memang harus mensosialisasikan segala sesuatunya memang dari begini juga. Asosiasi itu juga tidak perlu harus jadi corong pemerintah. Nggak perlu. Tapi asosiasi ini harusnya jadi jembatan. Betul. Jadi jembatan. Jadi apa keinginan penangkar, apa kesulitan-kesulitan yang dialami penangkar, sampaikan kepada pihak otoriti gitu loh. Tapi bagaimana otoriti ini kemudian menjalankan regulasi, sampaikan kepada para penangkar. Jadinya jembatan, bukan kita itu jadi corong pemerintah, itu juga salah. Karena yang kita bela kan kepentingan penangkar gitu loh, bukan kepentingan pemerintah gitu. Tapi bagaimana pemerintah sebagai katakanlah mandatory authority yang memang mengatur tentang manajemen dan regulasi, mereka juga harus bisa mengatur ini gitu. Supaya semuanya senang. Kalau kita bicara sustainability atau sustain dari konservasi yang sustainable, ya dua-duanya harus saling paham gitu. Orang jangan bilang jadi penangkar gak usah pakai izin, begini juga bisa jalan. Coba aja keluar pakai motor, nggak pakai SIM, nggak pakai STNK, apa nggak ditangkap polisi. Masa kita mau pindah ke luar negeri? Di luar negeri juga sama, harus pakai hukum gitu loh. Lebih parah lagi. Nah itu yang seharusnya dimengerti sama para penangkar, dan saya ingin memberikan edukasi kepada teman-teman penangkar bahwa kalian itu kalau mau jadi penangkar harus punya izin. Harus berizin. Ini untuk masa depan penangkaran itu sendiri kok. Jualannya juga lebih mudah ya. Pasarnya juga tidak bicara pasar domestik. Kalau kita bicara sudah penangkarannya sudah punya izin kan, kita bicara pasar ekspor. Kalau bicara pasar domestik, lama-lama itu sering akan mengecil. Nggak mau itu pasar akan mengecil gitu loh. Sama tadi kalau nggak pakai helm ya lewatnya jalan-jalan gampang aja kan. Iya betul. Nggak bisa jalan raya ya gitu loh. Ini keuntungan pakai helm ya surat-surat lengkap. Surat-surat lengkap. Bisa lewat jalan protokol. Betul. Itu ini yang harus betul-betul dipahami sama teman-teman penangkar. Jangan sampai misunderstanding, jangan sampai misleading, jangan sampai disorientasi, ketakutan masalah pajak, ketakutan masalah ribet.
Saat ini oke, mungkin itu adalah satu hal yang memang kita harus kita hadapi, tetapi perjuangan dari asosiasi inilah yang harusnya membuat itu jadi mudah, membuat itu jadi murah, bahkan gratis. Sebenarnya kalau teman-teman sendiri, mungkin kalau para penangkar itu ya bayar nggak apa-apa, bayar pajak oke, tapi apa yang dia dapat jelas gitu. Ya, sekarang gini, harus ada imbal balik lah. Iya. Harus ada imbal balik lah, gitu kan ya. Kalau kita bicara bahwa saya harus mengeluarkan dana sekian, apa benefit yang bisa saya dapat, gitu. Oke, kalian harus bayar ya untuk SatDN. Oke, kalau saya bayar untuk SatDN, saya bisa jual sampai ke Papua dong. Nah, kan tadi Mas Bowo juga bilang, di sana mau beli jarak suratnya susah katanya gitu kan. Iya kan? Jarak surat itu market. Tapi kenapa kita nggak bisa jual ke sana gitu loh? Karena masalahnya nggak ada SatDN. SatDN yang dikeluarkan dari penangkar yang memang punya izin, kan gitu. Nah, sekarang penangkarnya bagaimana caranya memberikan kemudahan untuk izin kasih. Yang punya burung data pakai online, selesai. Mau punya berapa? 1 tahun 2 tahun semua dikasih mudah. Gitu. Saya yakin pemerintah sekarang yang saya tahu mereka sudah berpikiran ke situ kok. Nggak perlu harus ada yang ditakuti kok. Nggak perlu. Apa yang membuat sekarang masih terganjal ya? Kayaknya ada sesuatu yang masih mengganjal gitu. Yang saya tahu bahwa ada satu traumatis dari sisi pemerintah kalau misalkan mereka mau mengadakan mengambil suatu kebijakan. Nah, ini yang sekarang sedang kita dukung atau kita galang dukungan kepada pemerintah selama memang itu untuk kepentingan penangkar, itu untuk keberlangsungan hobi kicau mania, semua itu untuk keberlangsungan konservasi, pelestarian alam, kita dukung. Gitu. Dan ini sedang kita galang dukungannya, mudah-mudahan semua teman-teman yang melihat channel ini ikut mendukung nih pesan-pesan seperti ini gitu loh. Ikut menjadi cerdas, ikut menjadi penangkar yang memang bertanggung jawab dan bisa melihat masa depan. Jangan cuman kita bicara, saya nangkar begini aja juga udah selesai. Oke, selesai, mau sampai kapan? Gitu. Kalau lu dihajar sama murai batu Thailand gimana? Kalau lu diajar sama murai batu Singapura bagaimana? Kalau lu diajar sama murai batu Vietnam bagaimana? Mau sampai kapan lu nangkarin? Mau jualnya cuma 500.000? Nggak bakalan bisa hidup. Nggak bisa, kita harus memperkuat. Tapi banyak loh yang kayak gitu, maksudnya sebenarnya mereka tuh bisa berkembang lebih luas lagi, cuman segini aja nih. Nah, itulah makanya fungsi asosiasi adalah mengedukasi, jangan mengeksploitasi. Itu lain gitu loh, itu dua arahnya lain gitu. Nggak bisa akan ketemu gitu. Kalau mereka dididik untuk bisa berpikir jangka panjang, memikirkan masa depan untuk penangkaran dia sendiri aja deh, gitu ya. Saya berangan-angan suatu ketika burung saya ada di Riyadh. Permintaannya ada. Burung saya ada di Perancis, lagi di boykot ya. Burung saya ada di katakanlah di negara-negara Amerika Latin atau ada di Thailand atau ada di mana-mana gitu. Harus punya cita-cita seperti itu gitu, dan tidak mungkin bisa terjadi kalau penangkarannya hanya seperti ini. Harus ada perubahan gitu loh. Emang kalau mau maju, ya maju sekalian. Maju sekalian, jangan hanya orang yang bodoh yang tidak berpikir tentang masa depannya. Gitu. Karena apa? Kalau orang yang tidak mau berubah, tidak mau dinamis, dia tinggal menunggu kehancurannya aja kok. Itu pesan yang sangat penting yang saya harapkan bisa diterima oleh teman-teman, bahwa perizinan untuk penangkar itu bukan untuk pemerintah, tapi untuk penangkar itu sendiri. Kenapa? Ada masa depan yang sangat cerah di situ. Kita bisa pasar global. Sekarang saya tanya sama Mas Bowo, ini kan Mas Bowo kan punya aviari ya. Bagaimana perhatiannya orang luar negeri terhadap burung-burung di Indonesia? Antusias. Antusias kan? Karena kita itu kaya, plasma otak kita juga kaya. Iya. Makanya orang sana kan nggak bisa, mereka cuma bisa melihat. Gitu. Cuma bisa melihat. Meneliti aja mereka harus punya barang aja langsung. Nah, mereka nggak punya. Gitu. Di Indonesia itu segala sesuatunya tersedia, melimpah, jangan tunggu habis gitu maksudnya. Dan kitanya harus siap modern. Nggak bisa lagi gitu kita bicara, saya mah begini aja deh, mau sampai kapan, ini udah tahun 2020, bentar lagi 2021. Aduh. Tahap ini sebenarnya para teman-teman penangkar buku udah harusnya ngomongin inovasi. Iya dong. Sekarang masih berputar di kayak masih yang prinsipil. Iya, ini kan gini, kalau kita membenahi industri burung itu semuanya memang seperti benang kusut, Mas Bowo. Cuman bukan berarti tidak bisa diurai. Ya. Bisa diurai. Memang melibatkan banyak orang, nggak ada masalah. Toh orang-orang burung itu ada satu kesatuan, ada satu rasa kok. Mereka satu hobi kok. Beragaman, semuanya berbeda. Iya, nggak ada yang menyatukan mereka gitu, ada. Dan selama kita bisa sentuh itu, saya yakin bisa jalan. Bisa jalan gitu loh.
Cuman yang dibutuhkan adalah bahwa masing-masing itu paham, masing-masing itu sudah mulai meresapkan ke dalam dirinya sendiri bahwa harus ada yang berubah gitu. Jangan seperti sekarang saja. Kalau nunggu seperti sekarang saja, ya nunggu hancur. Itu paling penting gitu. Jangan sampai kita itu antipati terhadap perubahan. Orang yang bisa maju hanya orang yang bisa beradaptasi terhadap perubahan, karena yang pasti yang terjadi adalah perubahan. Harus adaptif ya. Harus adaptif, nggak bisa nggak gitu. Jangan sampai dibodohi terus lah. Itu menurut saya kontraproduktif dengan dunia industri perburungan itu sendiri. Kontraproduktif. Semuanya harus bergerak gitu. Semuanya harus punya kesempatan yang sama, semuanya harus bisa besar bersama gitu. Jadi secara juga asosiasi juga bersatu, terus teman-teman semua. Ya, saya senang. Gitu ya. Saya senang tadi saya ketemu sama Mas Supriyanto Atmojo ya, sama Wasekjennya juga. Terus kemudian kita bicara mengenai apa-apa hal-hal yang bisa kita kolaborasikan, apa-apa yang bisa kita sinergikan. Dan saya senang posisi asosiasi PKBI dengan APBU ini sampai sekarang masih tetap stick dengan apa tujuan dan visi misinya. Masih seirama lah ya. Masih seirama gitu. Masalah bahwa ada skala prioritas yang berbeda itu wajar dalam sebagai organisasi itu. Iya, saling mengisi. Katakanlah PKBI ini kuatnya di IT-nya, di sistem database-nya, di teknologinya, di aplikasinya, di hal-hal yang berkaitan dengan jembatan kepada pihak-pihak manajemen authority ataupun kepada scientific authority seperti LIPI. Kemudian dari APBUI punya kelebihan, mereka bisa punya edukasi yang kuat di galur murni, bagaimana cara menangkarkan yang baik. Ini kalau dikolaborasikan ini baru mencerdaskan gitu. Yang kita butuhkan adalah asosiasi yang mencerdaskan. Yang mencerdaskan, yang membuat orang menjadi maju. Jangan ditarik orang mundur ke belakang. Itu udah bukan masanya lagi. Nah teman-teman, itulah tadi udah kita dengarkan ya. Semoga ini bisa bermanfaat nih Om. Amin. Juga masih ya butuh lah pencerahan seperti ini, emang harus perlu. Iya. Nggak cuma sekedar kita ngajarin orang nangkar, tapi sebenarnya ya perlu pencerahan seperti ini. Apa sih yang harus dilakukan oleh seorang penangkar gitu? Penangkar jangan hidup di dalam kandang. Yang hidup di kandang ternak hanya burung ternakannya. Penangkarnya harus adaptif dengan perubahan. Buka itu internet, cari informasi, baca hal-hal yang berupa ilmu pengetahuan. Lihat bagaimana perubahan gerakan era penangkaran di masa depan. Lihat di luar negeri bagaimana penangkaran mereka maju, bagaimana penangkarnya bisa bersatu dalam satu asosiasi, bagaimana pemerintahnya terus mendorong ini menjadi industri yang besar. Jangan dikandangin. Penangkar nggak boleh hidup dalam kandang ternak. Setuju. Jangan. Gitu ya Mas Bu. Oke Om Ridho. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Sukses. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Masukan yang sangat bagus lah buat kita semua. Amin. Nanti kita lanjutkan lagi dengan Om Supri ya. Jadi ini dari PKBI, nanti kita dengarkan seperti apa sih kalau dari APBU ini, karena Mas sudah bersinergi ya, seirama, bisa berjalan. Ada hal-hal yang tadi saya sempat tos sama Mas Supri. Wah, ini akan jadi gerakan yang menurut saya akan lebih kuat lagi. Kalau kita bicara gelombang tadinya cuma riak-riak, mudah-mudahan sekarang bisa jadi tsunami. Amin. Gitu loh, untuk supaya perubahannya ini betul-betul nyata. Jangan cuman kita bicara wacana, tapi kita langsung bicara bagaimana ini menjadi sesuatu kenyataan yang manfaatnya hasilnya dirasakan oleh semua orang, terutama penangkar burung di Indonesia. Amin. Semoga kita bisa lebih baik lagi ya. Ya. Halo teman-teman, sekarang kita bersama ini Om Supriyanto Atmojo. Ini beliau ini Ketua Umum APBU ya. Ya. Nah, kalau teman-teman pengen tahu APBU itu apa, silakan diperkenalkan dulu Om. Oke,
Terima kasih Om Bowo. APBUI itu Asosiasi Penangkar Burung dan Unggas Indonesia. Jadi kita dirikan APBUI itu waktu munculnya Permen P20. Oh, waktu itu ya. Nah, rame-ramenya karena kita merasa ya teman-teman tuh kebingungan waktu itu mau ngapain, dia mau konsultasi kemana, dia nggak tahu mau ibaratnya mau cerita masalah ini isunya kok segini besarnya. Akhirnya kita bikinlah namanya asosiasi. Nah, namanya kita juga ya intinya kita pengen meluas ya, jadi nggak cuman mencakup soal burung, tapi kita pengennya unggas. Jadi mudah-mudahan ya itu bisa melebar kemana-mana gitu loh. Ini sebenarnya berarti visi misinya sebenarnya untuk mewadahi ya. Ya, kita untuk mewadahi para penangkar yang ya kebetulan yang mau pemula maupun yang sudah besar. Kalau tujuannya kita kan apa ya, asosiasi itu mengajak untuk apa? Untuk supaya ya tadi dia tertib administrasi, legal, dia punya perizinan, diakui oleh pemerintah, itu aja sih. Nah, itu memang belum banyak sebenarnya teman-teman yang memang teredukasi untuk itu. Dengan ini kita juga buat teman-teman nanti kita bisa sharing-sharing seputar itu. Memang kalau penangkaran sendiri, kalau menurut Om Supri ini dari APBUI, kalau melihat isu penangkaran terhadap pelestarian burung-burung di Indonesia itu seperti apa sih? Ya kalau ini secara global dulu ya. Ya, kalau untuk isu sebenarnya gini, penangkar itu juga sudah pada sebenarnya pinter ya, gitu loh. Dengan munculnya penangkar ini semakin berkembang, semakin banyak. Ya itu tadi, mungkin kalau kita hanya kayak semacam mengarahkan aja sih, bukan mengajari atau menggurui, kita hanya memberikan gini arahan supaya kalau kita mau menangkarkan itu pada dasarnya memang kita harus punya izin resmi, ya kan? Karena apa? Tujuannya ya kita bisa legal, kita bisa tenang juga. Makanya kita mengharapkan kalau teman-teman mau menangkarkan itu ya harus benar-benar yang legal gitu. Jadi memang tenang lah ya. Jadi ya teman-teman juga kemarin juga ada yang sempat bertanya gitu, banyak yang ini. Jadi seperti apa sih sebenarnya penangkar burung yang benar itu? Berarti memang harus legal ya? Benar. Penangkar burung yang benar itu memang satu, memang di peraturan pemerintah itu kan juga ada. Kita harus memang punya izin penangkaran resmi. Kita juga harus dapat indukan yang benar-benar asal usulnya. Ya, karena kan itu peraturan pemerintah memang mengatur itu gitu loh, gitu. Ya memang untuk ya penangkaran sendiri nggak bisa dipungkiri itu sebuah usaha sebenarnya, kan sebuah bisnis lah. Betul. Memang ada industri dari hulu ke hilirnya itu memang ada ya. Ada. Jadi memang ya kita nggak munafik lah ya, namanya menangkarkan burung itu tetap pengen hasil gitu kan. Makanya kalau kalian pengen menangkarkan yang benar-benar legal, nyaman, tenang, ya itu tadi harus bikin izin, ya kan. Nah, dari situlah kalian juga bisa nanti pasarkan. Kalau apalagi kalau sudah punya izin, kita punya izin resmi, apalagi punya izin edar dalam negeri, anakan kita itu mau kita jual ke seluruh Indonesia, mau ke mana aja aman gitu loh. Jadi salah satu keuntungan sebenarnya ya. Jadi ada tempat sharing juga ya dengan bergabung dengan asosiasi itu kan. Apalagi kalau kebetulan di asosiasi kami ini kan kebetulan kita memang mengarahkan semua ke sana, mengajari ke sana karena apa? Tujuannya ya tadi supaya penangkar itu nggak asal gitu. Terutama di ilmu breedingnya juga semuanya kita sharing di situ gitu loh. Untuk penangkaran sendiri kan memang ini ya Om ya, jadi memang support sistemnya memang ya banyak ya. Ya banyak kalau untuk yang support bisa sistemnya dimanfaatkan sebenarnya. Betul. Jadi sebenarnya dengan kita menangkarkan ini kita juga sudah membantu orang banyak. Iya betul. Tukang jangkrik, ulet Hongkong, kroto, semua. Jadi produsen pakan, kandang, semua. Jadi itu memang jadi satu kesatuan gitu loh Mas. Itu juga ya bisa jadi motor penggerak ekonomi masyarakat. Betul. Karena memang ya konservasi yang sejalan dengan nilai ekonomi lah ya. Iya, memang konservasi itu memang harus ya nggak munafik. Konservasi itu juga harus ada uangnya. Kalau nggak ada uangnya
mau hidup dari mana? Nah, Gitu. Nah, terlepas dari itu, kita bahas sedikit ya tentang teman-teman itu juga banyak sih yang mempertanyakan sebab untuk mengurus legalitas itu seperti apa sih? Jadi memang harus pakai uang, harus pakai biaya, Ya. kan seperti itu. Nah, Kalau ini gimana nih? zaman dulu Om, betul. Kalau zaman dulu ya, kita juga pernah lah ngalami kayak gitu. Karena memang ya namanya zaman dulu ini kan belum ada sistem seperti ini. Kalau sekarang lebih cenderung lebih gampang lah ya. Tapi balik lagi, kalau gampang itu kalau kita yang sudah ngalami, Ya, tapi kalau mereka belum teman-teman ngalami, baru. nah Jadi makanya ini tujuan kita nih memang sebenarnya lebih ke teman-teman yang memang belum, iya, yang baru lah ya. Iya. Jadi memang belum terjangkau, apalagi teman-teman juga banyak yang di sini juga yang belum terjangkau sama asosiasi. Kemarin juga banyak yang nanya cara gabung asosiasi sendiri gimana sih? Oh iya, Gitu, kayak gitu. cara gabung ke asosiasi kami ini cukup mudah. Sebenarnya cuman di situ ada form yang harus diisi, biodata lengkap, alamat, segala macam. Nanti juga kita pertanyakan untuk berapa yang ditangkarkan, jenis apa di situ. Ini validasinya juga di sini. Ada. Jadi mudah, nggak bayar, gratis. Kita bikin sertifikat resmi dari asosiasi gitu. Jadi ya mudah-mudahan kalau memang teman-teman berminat bisa dihubungi langsung kami, kita bantu untuk Ya. mendaftarkannya. Nah, nanti kalau teman-teman nih silakan komen aja, tanya ke saya juga bisa, nanti saya Ya, sampaikan. ya. Kalau pengen mendaftar siapa sih gitu. Jadi memang ini pencerahan lah Om, karena ya teman-teman sendiri juga banyak yang awam tentang yang baru. Karena banyak Betul, teman yang ternyata betul. udah berhasil menanggarkan tapi masih ya gitulah. Iya, banyak iya, iya, penanggar ya. iya. Indonesia tuh termasuk pinter-pinter menanggarkan, Iya, cuman iya. karena untuk pengembangannya yang belum. Iya, karena memang di sini kan kekurangan sosialisasi Iya, ya. betul. Jadi makanya kami asosiasi ini bukan nggak mengajak sih sebenarnya. Cuman hanya pengen kalau kalian mau ternak yang benar, ya memang harus legal Ya, gitu kan. Tujuannya kan cuman itu. Sebenarnya manfaatnya besar. Ya satu, kalau kita legal, kita juga mau ada gangguan dari manapun, kita pegang Ya. surat SK ini kan umpamanya mau diusilin orang nggak bisa lah gitu loh. Itulah lebih Surat-suratnya sebenarnya gimana Om? Karena ya kita ya ngurus HBN, surat edar. Jadi memang nanti kalau dari asosiasi bisa ya nanti diarahkan. bisa, Apa sih? kita bisa bantu, kita bisa minimal gini lah ya, yang tadinya belum paham apa sih perizinan, kita coba bantu nanti sampai bikin semuanya kita ada gitu. Kita bantu sampai terbit nanti surat SK-nya pun Makanya, bisa ya. gitu. Nah setelah kita dapat nih surat kita untuk izin edar, untuk izin tangkar, setelah kita dapat izin tangkar berarti izin edar kita dapatkan gitu. Iya, iya. Sebenarnya kita kan harus memaintain marketnya gitu. Nah kalau di Betul. APBU sendiri seperti apa? Kalau di APBU kebetulan kita juga kita membina atau penangkar kita juga sudah bikin koperasi. Koperasi ya. Nah, koperasi itu tujuannya untuk apa? Kita untuk membantu teman-teman yang nggak bisa jual hasil breedingnya, kita taruh di koperasi. Nah, koperasi itulah nanti yang bisa menjualkan gitu loh. Oh gitu. Jadi Gitu. jadi nih teman-teman. Jadi emang itu salah satu faktor terpenting sebenarnya. Iya, Karena memang kita harus ada wadah. harus. Oh, gitu. Karena gini, kalau orang cuman bisa menangkarkan, Hah. dia kan pasti kebingungan untuk jualnya. Betul. Nah, makanya asosiasi kita ini kita bikinkan sekarang Kopa BU ini koperasi. Namanya apa? Kopa BUI. Kopa BUI nanti Nah, ya, teman-teman nah, bisa. koperasi inilah nanti yang ya menjual produk hasil ya teman-teman bikin lah ya. Produk-produk dia kita bantu jualkan juga, kita pasarkan di koperasi. Hasil breedingnya sama, mereka nggak bisa menjual, taruh di koperasi, kita bisa jual juga gitu. Berarti koperasi ini adalah salah satu wadah untuk Ya. memberikan inilah ya jaminan kepada Ya minimal member lah ya kepada anggota ya. ya itu tujuannya itu aja sih Om. Jadi memang ya itulah memang ada nilai ya yang harus kita ini juga sih sebenarnya penting karena penangkaran kita udah edukasi dan Betul. orang teredukasi Betul. tapi apa fungsinya ke depannya, apa Iya, keuntungannya, iya. benefitnya apa kan gitu.
Jadi memang kalau koperasi itu cukup bagus ya memang untuk Kalau koperasi, alhamdulillah kita sudah izin legalnya juga sudah Udah ya? dapat. Nah, itu bukan untuk di apa region atau daerah aja, itu udah nasional gitu kan. Jadi kita juga nanti bikin setiap daerah itu ada kayak semacam ya cabangnya lah. Nah nanti teman-teman yang di daerah itu nanti yang anggota kita itu bisa nanti komunikasi sama ketua, nanti di situ ada, nah, bisa titipkan hasil-hasil apa tangkarannya dia gitu. Nah, ini Om, ini terkait soal regulasi ya, ini regulasi pemerintah. Nah, posisinya si APBU ini seperti apa untuk menyikapi dari regulasi pemerintah yang sekarang ini? Apakah sudah memuaskan atau seperti apa nih? Belum, cuman Belum ya? gini, kita sih berharap gitu ya untuk ya ini pribadi saya sih sebenarnya, karena saya juga ngerasain gimana susahnya untuk bikin perizinan kan Ya. gitu. Tapi ya itu tadi, itu dulu memang susah untuk semuanya gitu. Tapi sekarang jauh lebih mudah karena kita di asosiasi juga sudah semuanya mengarahkan, adalah ibaratnya panduan-panduannya gitu. Nah, kalau kebetulan teman-teman pengen gabung ke kita, kalau memang benar-benar mau jadi penangkar yang resmi, nanti kita ajarin sampai selesai gitu. Kita bantu nanti umpamanya nggak bisa untuk gimana sih cara bikin proposalnya, nanti ada dari kita, dari tim APBU juga ada tim yang semua, ngarahin ya? ada semua gitu. Gitu teman-teman. Jadi itulah salah satu fungsinya. Jadi memang salah satu keuntungannya gabung asosiasi itu gitu. Jadi seperti di APBU sendiri memang ada arahan ya, ada Ya, kita ada tim-tim khusus yang memang untuk mengarahkan, apa, membantu untuk proses perizinan itu. Tapi alhamdulillah mungkin ya kita berharap sih kedepannya kita ibaratnya baru punya pemikiran apa, mudah-mudahan gitu ya asosiasi ini mewakili semua anggotanya. Umpamanya hanya rekomendasi dari asosiasi itu sudah punya, tapi kan ini baru kita yang pengen, mudah-mudahan. Tapi kalau perizinan semuanya online sudah jalan, insya Allah lebih mudah lah ya, gitu loh. Jadi memang pemanfaatan teknologi itu juga cukup ya membantu sebenarnya ke depannya. Jadi kita harus Asosiasi ini kan juga ya. Asosiasi ini kan sebenarnya pengen ya meringankan lah ya para anggota kita gitu loh. Ini jalannya sekarang juga lebih mudah karena memang Lebih udah mudah, ada guide ya, lebih ada mudah. arahan dari teman-teman juga ya. Betul. Yang udah jalan sih Lampung sudah, kebetulan di Jabar sendiri sudah, Pekalongan, Cirebon sudah jalan. Udah banyak ya. Di Jogja jalan, Bengkulu sudah lumayan Om. Jadi itu tadi terhadap ini ya, apa, anggota. Tapi kalau sekarang menyikapi tadi, kalau dari sisi regulasi dari pemerintah sendiri, apa sih harapannya dari APBU itu biar bisa bersinergi dengan pemerintah seperti apa? Iya, kalau APBU itu pengennya ya sama-sama. Jadi kedepannya mudah-mudahan terutama KLHK ya, pemerintah ini ya memfasilitasi kita lah, terutama kemudahan untuk perizinan tadi. Jadi yang sekarang sih sudah dipermudah ya, tapi alangkah baiknya mungkin ya lebih dipermudah lagi gitu. Karena apa? Ya tujuannya supaya anggota kita itu apa ya, nggak ngerasa kalau bikin izin itu ribet, begini mahal gini. Nah inilah kita pengennya mendorong untuk pemerintah supaya apa? Ya ayo bareng-bareng. Pemerintah juga butuh kita juga butuh pemerintah gitu loh. Jadi kita sama-sama gitu loh. Makanya kita pengen bersinergi gitu loh. Nah itu salah satu langkahnya seperti apa biar bisa bersinergi? Karena selama ini kan apa sih yang bikin itu nggak jalan gitu loh? Iya, sebenarnya gini. Apa kita memang harus ada sinergi yang gimana, atau solusinya seperti apa? Sebenarnya sih ini Om, kita pengennya ya gini Om. Jadi pokoknya intinya regulasi untuk perizinan itu dipermudah. Ya. Kita juga dorong anggota kita juga untuk semuanya biar legal gitu kan, bukan ilegal lagi.
ya itu aja, mungkin kayak semacam asal usul indukan, ya harus dibantu gimana caranya, kan itu yang punya wewenang kan KLHK atau BKSDA gitu loh. Jadi mudah-mudahan lah ya kedepannya itu kita juga tetap bisa bareng-bareng membantu pemerintah juga gitu loh. Jadi memang sebenarnya ya para penangkar ini adalah salah satu ujung tombak konservasi sebenarnya. Iya, betul, Itu betul, bisa betul. juga dimanfaatkan kalau di maintain dengan benar, bisa jadi motor penggerak roda perekonomian masyarakat ya. Betul, betul Om. Itu yang memang harus di ini. Jadi memang harus kita apresiasi sebenarnya dari APBUI seperti itu. Untuk saja nih Om, kan pengurusan izin itu kan memang agak memakan waktu ya. Betul, betul. Sebenarnya kita dari sini nih di Depok gitu, kita harus Jawa Barat, kita harus ngurusnya kan ke BKSDA di Bandung ya. Iya. Nah itu seperti apa? Kalau sekarang sih member dari anggota APBUI sendiri seperti apa? Apa harus ngurus ke sana? sama. Sama. Sampai hari ini masih gitu loh. Nah itu harapannya seperti apa? Biar Ya, bisa one stop service lah. Kalau bisa ya sudah dirubah lah ya gitu loh, secara online, mungkin dipangkas yang tadinya kita ngurus kayak Sadean contoh. Sadean itu kita tinggalnya di Bogor. Iya. Kita harus ngurusnya dari Bogor ke Bandung. Jadi Itu harus mondar-mandir. Nggak langsung jadi biasanya. Nah, gitu. makanya kita berharap ya kenapa nggak diterbitkan di Bogor aja Ya, gitu loh. itu berarti Jadi masukan itu ya, memangkas ya kan. memangkas. Ya satu memangkas biaya juga, satu juga memangkas untuk biaya. Memangkas gitu. waktu, Om. Waktu biaya. Teman-teman kan penangkar ini Betul. nggak banyak yang memang besar ya. Jadi Betul, dia harus betul, ngurus betul. sendiri penangkarannya. Ya. Dia kalau harus ngurus sendiri stay di Badung Wah, sehari, repot, 2 hari, repot, ya, nginep, repot kan. Betul. Nah, itu. Semoga aja nih memang ya harapannya kita juga ini bisa jadi sesuatu yang inilah ya, bisa jadi pencerahan juga buat teman-teman semuanya ya Om ya. Jadi juga kita bisa harapkan nanti ada sinergi dari pemerintah sebagai Amin. pemilik regulasi, jadi regulator bisa bersinergi dengan teman-teman dari asosiasi, salah satunya dengan APBUI ini, biar bisa inilah ya, bisa menghasilkan kebijakan yang memang benar-benar inilah win-win solution lah. Iya, betul. Itu yang kami harapkan, kita, Om. Betul. Penangkaran kita bisa lebih maju, terus bisa juga bermanfaat sebenarnya. Iya, Untuk betul. penggerak roda ekonomi masyarakat. Nah, semoga Betul, kita betul. bisa lebih maju lagi ke depannya ya Om. Amin. Itu harapan kita. Tambah nih Om. Jadi soal ring nih, seperti apa sih? Jadi kalau dari APBUI itu Sebenarnya sih pemerintah juga sebenarnya punya aturan sendiri untuk regulasi di ring sertifikat. Tapi kan selama ini kan belum jalan gitu loh. Nah, makanya asosiasi ini punya ide atau pemikiran, ya sudah kita bikinkan ring asosiasi. Tujuannya untuk apa? Untuk menertibkan gitu loh. Jadi asosiasi itu betul-betul punya data dari mulai nggak cuman di alamat tempat tinggal segala macam, jadi sampai ke sosial media pun kita punya gitu. Jadi ada nggak sih pengalaman kayak akun bodong gitu misalnya? Banyak yang Om, datang? Oh, banyak. juga ya? Makanya kita seleksi betul. Kita juga nerima anggota itu nggak boleh asal terima gitu. Jadi kita betul-betul deteksi mereka ini bener nggak gitu loh. Tempatnya di mana? Iya, penangkaran betul. seperti apa, Jadi gitu. nggak asal terima, kita udah setujui, kita kasih ide, enggak. Jadi kita betul-betul Jadi lebih seleksi, terpantau ya, termaintain betul. ya. Karena tujuan kita apa? Kita juga menertibkan supaya ya takutnya nanti dimanfaatkan orang untuk ya namanya orang kan kita nggak tahu Iya, Om gitu loh. Jadi Bang, kalau dari ring sendiri, dari anggota APBUI sendiri Bang udah tervalidasi kan? Iya. Udah Dan memang itu nomor ring itu sudah nyambung otomatis ke si nama pemilik Oke. PAM itu gitu loh. Jadi ketika nanti ada kita bikin data, berarti otomatis nanti nge-link kan? Betul. Jadi udah terintegrasi lah semuanya Iya. ya. Oke. Setiap burung itu kan ya nggak melulu ditentukan. Kalau teman-teman semuanya kan selalu nganggapnya burung ini harus terah ini bagus, harus ini bagus, bahorok bagus. Sebenarnya kan tergantung perawatan kan. Betul. Nah, ini kalau udah punya basicnya bagus, udah punya bakatnya bagus, kalau nggak dirawat juga percuma kan? Iya. Nah, ini seperti apa menyikapi itu? Kalau terah itu penting ya, karena gini, di peraturan pemerintah juga kan namanya itu dihindari inbreeding itu kan ada gitu loh. Makanya kita juga harus tahu. Makanya ada silsilah. Istilahnya
asal usul indukan itu. Makanya catatan penting berarti. iya, sangat penting. Apalagi kita penangkar, itu penting gitu loh. Itu berarti masuk ke data tadi ya? Oh iya, semuanya ada di situ gitu loh. Dan memang apa ya, kalau di kita itu memang istilahnya mau mengarahkan istilahnya ke galur murni gitu loh. Supaya apa? Dia juga nggak asal lah, intinya gini. Kalau kita punya indukan yang bagus, yang jelas, kalau kita mau jual itu akan lebih mudah gitu loh, daripada asal kita beli burung dari mana Om Yokan nggak tahu, kita tangkarkan, orang juga yang ditanya apa, indukannya dari mana, kan seperti itu gitu loh. Tapi kalau kita jelas indukannya, betul-betul kita tahu silsilahnya, nah itu juga lebih bagus ya. gitu loh. Udah, itu ya teman-teman. Nah, cukup sekarang teman-teman, ini sharing kita kali ini sama ini Om Supri dari APBUI. Semoga aja bisa bermanfaat ya. Amin. Bisa dijadikan acuan teman-teman, Ya. bisa jadi bahan inilah pencerahan Ya. Jadi dengan begini kita bisa mengambil manfaatnya. Semoga teman-teman juga bisa ya sukses semua lah ya. Ya. Dengan yang legal-legal. Oke, Om, terima kasih Om. Oke. Ya, semoga aja bisa bermanfaat. Oke, Oke. teman-teman, ini hujan. Mana di hutan, kita mau membahas hutan ini sebenarnya. Baik teman-teman, sekarang kita lagi bersama Om Bagus nih. Kita akan membahas nih seputar pemanfaatan teknologi dalam dunia burung ya. Ya. Selama ini teman-teman belum banyak yang tahu Om. Kalau ternyata memang ini faktor yang sangat menentukan untuk dunia burung ke depannya ya. Jadi biar teman-teman juga tahu nih, kita sharing Om, Boleh, ke boleh. teman-teman semuanya. Nah, seperti apa sih pemanfaatan teknologi dalam dunia burung, utamanya di Indonesia saat ini? Oke. Jadi teknologi itu bisa dimanfaatkan untuk dunia burung itu banyak hal. Ya kan? Pertama adalah sebenarnya kalau menurut saya mungkin teknologi itu bisa buat burung itu bisa jadi alat buat penangkar atau tools buat penangkar itu untuk penjualan burung. Ya. Itu yang pertama. Ya kan? Yang kedua sebenarnya misalnya nih kalau seorang penangkar itu burungnya itu bisa dideteksi atau diidentifikasi dari sistem itu bahwa burung itu memang milik dia, itu kan harga jual buat penangkarnya. Kemudian burung itu bagus banget dan dijual ke orang lain. Sebenarnya itu kan bisa jadi kayak getok tularnya untuk pemasaran. Itu yang pertama. Jadi ini aplikasi ya, sebuah aplikasi. Aplikasi. Nah, teman-teman ini kita nanti ini bagus banget nih, menarik sekali tentang aplikasi ya. Iya. Ya, ini ciptaan dari Om Bagus. Seperti apa sih Om aplikasinya ini? Oke, jadi aplikasi ini sebenarnya yang kita lagi konsep dengan kita coba bekerja sama dengan asosiasi kita lagi bekerja sama dengan pemerintah, kita lagi mengembangkan pemerintah, yaitu pertama adalah penangkaran, sistem penangkaran itu ada banyak masalah Mas. Masalahnya adalah pertama adalah bagaimana mengenai perizinan. Itu susahnya minta ampun sekarang Ya, ini kan. betul, ya. Kemudian bagaimana uang sulap gitu kan, uang siluman. Nah. Teman-teman rata-rata begitu, kalau ketemu langsung berarti Pasti siluman. Ada biayanya. Iya kan gitu kan. Nah, Gitu. makanya apalagi dengan pandemi ini kan, Covid ini kan. Nah, akhirnya kita kurangi supaya bertemu kan gitu kan. Nah, ini lagi dirancang oleh dengan manajemen authority pemerintah gitu lagi membuat itu. Kita coba membuat lagi membuat dan sudah sampai tarafnya udah hampir selesai saat ini. Tinggal masalah administrasi kelihatannya gitu kan, kebijakan sedikit-sedikit. Tetapi artinya sebenarnya kita juga butuh mengenai dari penonton semua gitu ya, bahwa bagaimana kita mencoba menyederhanakan mengenai izin-izin penangkaran. Ya, seperti kita tahu nih, teman-teman juga Ya, tahu pasti nggak ngerti izinnya. dong mengenai izin penangkar seperti apa kan gitu kan. Izin edar, Izin tangkar. Nah, itu kan pasti masalah kan. Ya. Sedangkan di Indonesia itu pasti kita ngomong kalau misalnya kita berusaha ya kan, pasti harus ada izinnya kan Ya, gitu betul, kan. betul. Itu yang pertama. Sedangkan untuk mengurus izin selama ini pasti yakin teman-teman pasti susah untuk ngurus izinnya. Ya, ya. Harus ketemu orang, harus datang. Kalau misalnya kita ada di Jawa Barat nih, sekarang kita lagi di Sawangan gitu kan. Ya. Penangkar saya di Sawangan gitu. Itu kalau ngurus izin harus ke Bandung. Ya, itu.
kan biaya. Ya betul. Itu pun nggak selesai dalam satu. Ya, pasti nggak selesai, Nah, pasti nggak selesai. harus nginep dulu kan gitu. Nah, gimana caranya kalau itu bisa? Jadi sebenarnya teknologi bisa dimanfaatkan untuk itu semua Iya. sebenarnya gitu kan, untuk semua teknologi itu bisa dimanfaatkan. momentum sebenarnya kalau sekarang Momentum memang sebenarnya. COVID kayak gitu sebenarnya untuk mereduksi untuk pertemuan juga ya. Tatap muka, yang penting tatap muka. Tapi kalau buat penangkar yang penting adalah masalah ini tadi, Iya. gitu kan, mengurangi biaya tidak terduga Iya, sebenarnya. betul. Karena sudah penangkar juga udah ngeluarin uang untuk ini. Nah, apa sebenarnya fungsi perizinan? Jadi perizinan itu nanti harusnya konsepnya itu memang perizinan semua by online. Ya. Ya kan, Betul. memang tetap akan butuh verifikasi karena Ya. kita tetap butuhkan. Bener nggak sih penangkar itu ada di mana kan gitu kan? Karena memang mungkin juga jadi tugas pemerintah juga untuk melihat berapa sih sebenarnya. Sekarang ini kan kita nggak ngerti karena dengan melakukan perizinan pemerintah tahu bahwa produksinya dari semua teman-teman penangkar itu berapa sih jumlahnya. Ya kan, jumlah penangkar berapa sih? Katakanlah di daerah Bandung itu ternyata setahun itu bisa sampai 1000. Ya. Harusnya kan dengan 1000, kuota 1000 itu harusnya kan pemerintah udah nggak perlu lagi untuk kuota, misalnya kuota tangkap. Ya. Benar nggak? Kalau saya dengar kan ada kuota tangkap. Nih kuota buat apa sih ya? Buat hibah kan. Tapi mereka sebenarnya membutuhkan itu sebenarnya. Nah, daripada mereka menangkap di hutan, kan bisa ngambil dari teman-teman penangkar. Kalau datanya udah lengkap. Itu yang coba kita buatkan. Jadi nanti dalam sistem itu nanti akan ada mengenai informasi mengenai bagaimana mempermudah izin penangkaran. Yang pertama. Yang kedua adalah membantu teman-teman untuk menganalisa berapa sih kuota produksi saya, karena di dalam ilmu penangkaran itu memang harus ada semacam ilmu, yaitu mengenai statbook, logbook, itu ujungnya apa sih keduanya itu ujungnya adalah menghitung, mengkalkulasikan berapa sih kapasitas kita berproduksi. Ya. Contoh misalnya mereka menghitung dari jumlah telur, jumlah indukan yang bertelur gitu kan, berapa jumlah indukan yang menetas, yang berhasil tetas kan, berapa persennya itu. Yeah. Kemudian dengan umur indukannya, itu semua bisa dihitung dengan menggunakan nanti ada satu sistem di mana namanya sistem kalkulator produksi. Dari kalkulator itu akan keluar bahwa misalnya bagus, itu tuh dalam 1 tahun harusnya rata-rata itu bisa menghasilkan 20 ekor atau 30 ekor per tahun dari kalkulator itu aja. Nah, itu nanti semua ada sistemnya semua, itu lagi dibentuk. Ujung-ujungnya apa? Yang kedua adalah dari situ kemudian sistem juga bisa dibuat untuk melakukan selama ini gini Mas. Kita jual gitu kan, tapi nggak ngerti jual itu kalau begitu ada masalah dengan burung sesuatu, pemerintah nggak ngerti siapa punya siapa gitu kan. Nah, itu sebenarnya bisa juga membantu mereka kan. Jadi gini, kalau nanti si penangkar itu punya ring, tahu kan, kalau burung kan selalu ada ringnya nih. Kalau burung punya tangkaran saya, tapi buat apa kalau burung itu nggak dikenal di mana-mana? Ringnya itu nggak dikenal tuh ngapain terusan? Iya, makanya. Buat apa terusan? Mau buat ada ringnya gitu kan nggak juga. Ring itu kan harusnya bisa diidentifikasi dong. Dari siapa penangkarnya? Nah, dari ini dari tempatnya Mas Bowo kan gitu kan. Gue beli di Mas Bowo nih ring gue nih kan gitu kan, harusnya gitu kan. Harusnya seluruh fungsinya ring kan harusnya bisa mengidentifikasi dari burung itu punya Mas Bowo, ya kan? Harusnya dia kalau misalnya lebih ke dalam lagi harusnya generasi keberapa dari Mas Bowo. Indukannya siapa kan penting dong kalau gitu kan. Masa ada indukan jagoan ditambah indukan ini masa disamain kan nggak bisa. Tapi kalau kita pasang ring tanpa tahu indukannya siapa, punya siapa, ya percuma lah ring itu. Benar nggak sih? Betul. Saya kayak gitu kan. Karena kalau kita mau jual ke luar negeri pun orang juga pasti langsung cari nih. Nah, Ini dari siapa? Jadi memang track recordnya ada. track recordnya Nah, ada. fungsinya aplikasi ke situ ya. Situ intinya gitu. Berarti itu sangat membantu banget ya. Ya. Jadi dengan menggunakan ring itu kita bisa identifikasi. Ujungnya apa sebenarnya? Ujungnya adalah sebenarnya kita mencoba mengobrol pemerintah bahwa dengan ini loh, saya udah punya ring nih, harusnya kan ini bisa diterima oleh pemerintah kan gitu kan. Ini ada datanya juga buat pemerintah kan. Terus yang kedua adalah dengan sistem ini memudahkan adalah lalu lintas hewan, peredaran hewan. Sekarang ini nggak pernah tahu kan? Kan, emang udah ya kita tahu sendiri lah, nggak mungkin terputus lah. Nanti dari sini ada di mana BKSDA, Jangan digedor. ada BKSDA, di BKSDA Jawa Barat dibawa ke bandara, di bandara diperiksa lagi, bandara juga belum tentu, uang siluman lagi, sampai di tempat tujuan uang siluman lagi. Itu kan semua karena semua datanya nggak pernah terintegrasi. Iya, makanya harus terintegrasi, harus satu atap, kita ngurusin pun juga satu gitu kan. Iya, termasuk untuk peredaran tadi. Tapi ini sebentar. Jadi ini sebenarnya untuk aplikasi ini kalau untuk pendataan itu mungkin ranahnya di teman-teman asosiasi ya. Benar. Tapi sebenarnya ini kan memang lintas asosiasi sebenarnya. Iya, benar. Jadi memang ini
dari penangkar ya. Iya. Penangkar ini ada asosiasi mana? Kalau asosiasi itu berarti memang udah terverifikasi kan? Benar. Oh, iya. Jadi gini nanti Gitu, ke depan konsep market. Jadi konsep ke depan dari sini setelah semua data itu ada dari sisi ring, itu harusnya dibuat sebuah kayak marketplace. Ya. Kita bicara marketplace bisa bicara Shopee, kayak model kayak Shopee, Tokopedia gitu kan. Pokoknya marketplace lah gitu kan. Marketplace ya beli-beli ya. Tapi marketplace yang memang khusus untuk burung. Ya. Di dalam marketplace itu apa aja sih? Di situ ada burungnya yang dijual, ada pembelinya. Kemudian di situ juga ada industri pendukungnya. Jadi kalau aku sebagai penangkar, aku tinggal masuk ke situ, aku bisa tahu aku tuh misalnya beli produk untuk vitamin. Kan gitu kan? Vitamin ngambil dari situ juga. Vitamin mana yang paling rate-nya paling bagus? Sama lah kalau kita ngomong ke Tokopedia, kita nge-rate ke toko kan. Nah, modelnya kayak gitu. Jadi nanti jadinya benar-benar aplikasi itu akan bisa dimanfaatkan menjadi data dari Sadi itu bisa jadi untuk industri sebenarnya. Burung aku itu sebenarnya terdaftar nggak sih di pemerintah? Kalau burungnya masih terdaftar dan legal, mempengaruhi harga jual nggak kira-kira? Iya kan? Iya. Karena embel-embelnya kalau terlegal dan terdaftar di pemerintah ya nggak diubah Satpol PP kan gitu. Iya. Embel-embelnya itu sebenarnya kecil sebenarnya, cuman ya efeknya Ya, besar. Bukan yang kecil itu jadi masalah. Efeknya besar itu kalau tiba-tiba itu. Ketika ya kenyamanan lah, jadi tingkat safety kalau kita nangkari terus kita ternyata nggak terdata. Iya. Ada apa juga kan? Tiba-tiba burungnya ilegal Nah, gitu, udah harganya puluhan juta, tiba-tiba hilang diambil Satpol PP gimana? Repot lagi. Itu Oke. teman-teman. Jadi memang perlunya pemanfaatan teknologi itu ya seperti itu. Jadi ketika dunia semakin hari semakin dinamis ya berubah. Jadi kita memang harus berinovasi. Nah, salah satunya seperti ini. Jadi ini memudahkan ya. Pasti, teman-teman pasti penangkar, memudahkan. terutama untuk perizinan. Kemudian untuk market mas, Ya market. Kalau market itu utama. Nah. Karena kalau penangkar ya nggak punya pasar gimana? kalau nangkar Numpuk-numpuk terus jualannya gimana? Gitu. Paling utama adalah pasar ya. Ya, cuma nanti dalam sistem itu nanti yang jelas di dalam sistem itu nanti memang harus terdaftar di asosiasi. Asosiasi apapun. Jadi kita tidak berdiri di asosiasi apapun, tapi bisa di semua asosiasi. Kenapa? Kalau kita mempersyaratkan dia ada di asosiasi karena supaya benar-benar orang itu terdaftar dan terverifikasi. Validasi Kan asosiasi dong validasi dong pastinya kan. Validasi siapa misalnya itu udah divalidasi sama asosiasi tersebut gitu. Itu sebenarnya itu. Yang kedua adalah memang dengan adanya dia dari asosiasi ya kan sebenarnya adalah burung atau produk apapun dari penangkar yang berkualitas itu juga bisa membuat nama dari asosiasi itu sendiri jadi naik. Itu makanya kita butuh untuk bekerjasama dengan asosiasi. Dan yang ketiga, saya pikir asosiasi itu kan sebenarnya tangan perpanjangan tangan dari pemerintah. Karena pemerintah nggak perlu harus harusnya kan gitu. Itu jadi kita bisa wujudkan kalau misalnya memang dia jadi memang penangkar itu akan berhubungan dengan asosiasi. Jadi nanti pemerintah juga akan secara kekuatan jadi si asosiasi itu punya bargaining power ke pemerintah karena data saya punya nih. Tinggal kita bicara apa mengenai apa nih tentang untuk menyejahterakan para penangkar gitu. Kira-kira itu. Menarik sekali. Jadi semoga inilah bermanfaat buat teman-teman ini informasi. Amin. Nah, semoga juga ini bisa cepat ini ya. Amin. Untuk aplikasinya ini. Kira-kira kapan nih? segera. Ya kita harapkan segera. Tapi kalau misalnya saya sarankan sih kalau untuk pendataan burung-burung yang di Jawa Barat itu bisa menggunakan aplikasi yang memang dikeluarkan oleh BKSDA. Iya. Terutama burung yang dilindungi kayak cucak hijau itu udah rilis itu. Ya ada di Play sebenarnya Store. kalau saya nih kayak pendataan gitu kan memang beda-beda ya. Dari BKSDA, Jawa Barat, Jawa Tengah, itu beda-beda. Itu yang cukup kadang-kadang bikin kita lumayan bingung. Ya. Cuman kalau BKSDA kayaknya satu tempat dengan satu aplikasi karena kenapa dengan sekarang udah banyak banget. Tapi aplikasinya kan nggak satu big data dari BKSDA pusat gitu kan? Sudah. Enggak sekarang bukan kan, masih di BKSDA ya karena memang mungkin ya saya nggak ngerti ya tapi yang jelas itu sudah ada untuk Jawa Barat sudah ada. Oke. Nah, kalau Jawa Barat kan Jawa Barat aja. Iya. Jawa Timur kan belum. Nggak ngeling gitu loh. Maksudnya. Belum ngeling. Ketika udah big data itu berarti kan harusnya semua ngeling ke gitu. KLHK. Nah gitu. Nah ini kan yang belum nih. Kita juga agak bingung nih. Banyak kita juga kemarin mau ngobrol-ngobrol seputar pendataan itu buat kasih edukasi buat teman-teman karena memang belum banyak. Memang udah banyak yang sudah aware, sudah peduli untuk mendatakan burungnya, tapi ada juga yang memang masih belum teredukasi. Iya. Karena memang
minimnya tersosialisasi lah makanya mungkin. minimnya sosialisasi tadi. Benar. Makanya ya kita harapkan nih Mungkin dengan Mas Bowo jadi tersosialisasi kan ini jadinya kan. iya, tapi kan kita juga ingin nih sebenarnya sama BKSDA nih saya nih ya. Jadi kita kasih langsung nih seperti apa sebenarnya gitu. Kita pasti sebenarnya biar inilah tercerahkan semua. Ya, sebenarnya faktor silakan. edukasi, faktor sosialisasi sebenarnya. Nah, itu teman-teman. Jadi memang kita sebagai penangkar harus inovasi, harus mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan zaman ya. Ya. Nah, ini semoga kita tunggu nih. Ya, Moga jadi lebih banyak penangkar yang legal. Legal ya. Ya kan, legal bukan berarti harus perlu mengeluarkan biaya, maksud Iya, saya gitu. Legal yang gampang mencari legalnya kan gitu ya. Iya. Itu yang coba kita jembatani gitu kan. Tetapi legal dan terdaftar, artinya Ya, terdaftar itu mungkin gini, teman-teman ada yang nggak perlu izin juga kita bisa gitu. Ya kita tadi ngobrol sama Om Rido juga gitu. Ya bisa aja nggak naik motor, nggak pakai helm, nggak pakai SIM. Benar. Tapi kan cuma di gang-gang aja. Benar. Bisa lewat jalan Benar. raya, jalan protokol, bisa semprit polisi. bisa. Iya. Nah itu jadi Kalau namanya bisnis pasti kalau bisnis yang legal itu kalau misalnya pemerintah katakanlah nih dari lembaga-lembaga di luar negeri kata ada permintaan ngasih taunya kemana pastinya yang terdaftar dong. Iya. Ngapain mesti ngasih yang nggak Iya. terdaftar? Sebenarnya itu kan juga jadi ladang bisnis sebenarnya kan. Impact dari ladang bisnis itu kalau kita ya capek-capek sedikit untuk ngurusin izin ya itu wajar lah. ya sebenarnya menurut saya. dengan teknologi, kemudian dengan aplikasi mungkin ya nggak tahu capek lah ya. Enggak lah, udah termasuk itu. Sebenarnya kalau gitu kita cuma masukin data aja ya. Cuman masukin data aja kok. Dan itu kemarin udah kita uji coba. Untuk verifikasinya berarti Untuk verifikasi semua by email dan semua by WhatsApp. jadi untuk dari BKSDA sendiri kalau ngecek kebenarannya gimana? Nah, kalau ngecek kebenarannya kan itu semua ada di OSS. Sistem OSS. OSS itu kan semua udah link semua tuh. Jadi itu nggak ada masalah kalau jadi otomatis sebenarnya ya saya sarankan sebenarnya. OSS itu gratis kok, Pak. Jadi bikin aja OSS gitu kan. OSS gratis aja bikin. Kita punya ya namanya orang berusaha masa usaha kita sembunyi itu namanya bukan usaha gitu kan. Bener gak sih? Iya. Kalau usaha itu ya kita beneran gitu kan ya usaha aja gitu usaha ya orang itu gratis itu nggak ada dipungut biaya Gratis ya? sama sekali nggak ada Gratis. OSS tuh jadi OSS daftar OSS kita daftar kita punya nomor izin nomor induk berusaha namanya ya kan dari situ baru kita ketemu dan kita akan bikin yaitu tadi sistem saya akan menjembatani karena itu kan kalau induk berusaha itu Anda bisa berusaha percetakan bisa tapi penangkaran itu harus berhubungan dengan departemen teknis. Nah, itu yang lagi kita bikin untuk izin penangkaran. Jadi memang dari aplikasi ini bisa one stop service ya? Bisa. Bisa. Ya. Jadi nanti ke depan di izin penangkaran. Kemudian yang kedua adalah ya kita coba usaha kita lagi mencoba membuat juga sampai ke mengenai konsep bagaimana memudahkan untuk izin peredaran sekalian. Nah, teman-teman juga belum banyak yang tahu kalau izin edar, izin tangkar. Izin tangkar pun ada, tapi kalau nggak ada izin edar juga nggak bisa mengedarkan. Nggak bisa mengedarkan kan? Nah, itu. Nah, tapi itu makanya Itu, teman-teman. jangan salah loh, itu jangan salah loh ya. Iya, Dua makanya hal jangan itu dua-duanya hal yang berbeda. Itu izin edar sama izin tangkar itu dua hal yang berbeda. Benar. Jadi izin tangkar adalah izin menangkarkan. Ya. Izin menangkarkan ya. Ada dua. Kalau izin penangkaran yang burung tidak dilindungi, sebenarnya udah ada undangnya. Mau dilindungi dan tidak dilindungi harus mempunyai izin penangkaran harus. Ya, harus. Benar nggak? Karena biar terdata tadi. Iya, biar tercatat aja sebenarnya nggak perlu ngapain itu juga nggak bayar apa-apa kok gitu kan? Lagian kalau kita tercatat juga kita enak gitu, maksudnya. Iya makanya. Ya, kebanggaan juga. Iya kan gitu kan. Penangkaran kita tercatat loh. Legal dong. Legal. Gitu. Terdaftar. Nah, izin tangkar kalau izin yang tidak dilindungi gitu, itu izinnya mudah. Cuman sampai BKSDA tapi bolak-balik. Nah, ini yang kita mau bikin sistemnya. Ada satu lagi izin sampai dilindungi. Kalau dilindungi kan beda, Mas. Kalau dilindungi kan udah itu urusannya beda itu, Mas. Tapi itu tetap kita bikin juga sistem itu. Nah, tetapi akan tetap ada verifikasi. Verifikasinya by dokumen sementara ini. Kalau yang kita semua appendix 1 ya udah nggak usah kita bahas gitu. Nggak usah itu mah otomatis dunia itu soalnya. itu Scientist ya. Itu tapi itu tetap bisa keluar izinnya. Hanya itu masalahnya beda levelnya, level approval, level persetujuannya beda. Lebih ke lembaga konservasi lah itu. Kalau appendix 1 boleh ditangkarkan, ada izinnya, izin tangkar, tapi kan tetap aja nggak bisa edar. Ya, masalah sekarang ya. ngomong izin tangkar, izin edar. Nah, yang kedua adalah izin edar.
ya kan. Izin edar itu siapapun sebenarnya kalau saya mempunyai izin, jadi misalnya bisa jadi Untuk lalu lintas sebenarnya ya. lalu lintasnya Keluar masuk aja. itu teman-teman kalau izin Jadi dari itu. bisa jadi nih kalau sebenarnya kalau uji ini adalah kalau misalnya sini udah punya izin tangkar, bikin aja grup, bikin koperasi, punya izin edar, mereka bisa jual ke koperasi ini, koperasi jual ke orang lain. Iya, betul. Itu sebenarnya. Jadi yang mempunyai izin edar si koperasinya ini. Nah, Koperasi buat siapa Oh, sih? bisa kayak gitu. Oh bisa banget harusnya. Kan koperasi badan hukum, iya. ya kan? Nah koperasi ini buat siapa? Ini kan buat anggota-anggota juga. Tapi kan di si penangkarnya belum punya izin itu. Izin edar. Heeh. Nggak perlu kan jadi dia dititipin sini udah dijualin sama koperasi kan boleh. Itu kan tapi Ringnya kan koperasi dipakai ring itu. ya ringnya ring penangkar kan nggak penangkar. masalah juga kan. Yang penting kan mereka punya izin tangkarnya. Heeh. Izin tangkarnya tetapi yang mengedarkan si koperasinya. Koperasi itu gabungan dari penangkar-penangkar ini. Sebenarnya Ya sih itu kayak itu bisa di luar negeri juga gitu. Harusnya Kayak- gitu. Kayak orang Indonesia impor ke luar negeri semua makan nari. Iya. Ya, memang begitu. Ya emang gitu kan gitu. Gabungan dari beberapa penangkar, lalu dikumpulin dari salah satu, ya udah. Memang sih sarannya sih memang koperasi harusnya. Nah, memang seharusnya kita nanti dibalik nih. Kayak importer itu ngambil grup seperti itu. Oh, Iya benar. Jadi memang mereka tuh dari gabungan dari penangkar-penangkar Penangkar-penangkar, di bentuk satu, koperasi. satu, ya mereka yang diambil gitu. Nah, ini kita harusnya bisa sebaliknya ya. Bisa. Semoga aja bisa. Amin ya udah. Insya Allah pasti bisa lah. Ya. Kalau dengan ininya sih pasti bisa dengan sekarang ini. Ini bisa jadi sebenarnya ya udah itu adalah motor penggerak roda perekonomian jelas ya. Benar. Cuman ya tetap butuh dari semua teman-teman penangkar semua. Iya. Butuh apa ya support, encourage bahwa Kepedulian lah ya. Iya. Udah peduli dengan Peduli dengan namanya ini. Penangkaran ya usaha penangkaran kan. Iya. Ya. Kalau semua nggak peduli dan semua menghindari itu Ya susah. susah juga akhirnya gitu kan. Harus satu. Iya. Lagian juga sebenarnya dengan berizin, dengan mempunyai izin sebenarnya itu juga melindungi penangkar sendiri, Mas. Ya, jadi teman-teman ini Jangan jadi salah loh. Teman-teman banyak yang ini. Jadi lebih baik gabung dengan salah satu asosiasi, terserah asosiasi yang mana ya. Yang asosiasi yang Iya. udah terverifikasi aja silakan gabung. Jadi memang ada wadahnya ya. Iya, Jadi nanti baru- dari masing asosiasi saya yakin kok. Akan Saya yakin kasih punya guide, punya guide, mereka punya knowledge base yang Ah. bisa diajarkan bahwa kalau mau izin sini tak bantuin Nah, diurusin. betul. Seperti itu pasti ada lah daripada capek-capek kan gitu kan. Nah, seperti itu sebenarnya. Nah, banyak teman-teman mungkin yang belum tergabung silakan bergabung gratis kok. Monggo, gratis. Langsung kontak masing-masing karena banyak teman-teman juga yang nanya gimana sih caranya bergabung sama asosiasi ini. Ya silakan aja teman-teman kalau mau nanya-nanya mau gabung asosiasi mana nanti saya bantu. Nanti tulis aja. Iya, tulis. Tulis aja di komen Iya. atau ini. Jadi lebih Oke. enak ya. Mau gabung ada APPUI, ada PKBI ya. Banyak lah. Silahkan, nanti saya bantu kalau ingin bergabung, kalau teman-teman yang belum tahu caranya bergabung. Cuman memang sistem ini berdiri di semua asosiasi. Ya, Kita mau kalau menggabung. sistem ini yang Ya. bagus develop ini memang lintas asosiasi. Hanya lebih ke arah bagaimana si penangkar itu bisa nanti ke depan bisa lebih maju. Nah gitu, jadi penangkar bisa lebih maju. Ini sama nih kayak teman-teman kemarin saya tawarin, ayo teman-teman ayo bikin profil video gitu. Iya, itu bener gitu. banget. Jadi kalau orang udah nanya, oh datanya ada, terus dia ngelihat mana sih penangkaran ini, pasti di searching dong di YouTube. Oh udah ketemu, bisa kelihatan penangkarannya, prosesnya dia seperti apa. Bener. Jadi perawatannya yang bagus seperti Orang apa. pasti ngelihat dong kandangnya gimana, itu Iya. pasti ngelihat dong Iya, hasil makanya seperti perawatannya seperti- perawatannya seperti Makanya apa. juga kita juga ini Om, kita bikin juga nih nanti nih kontes Oke. kontes video Bagus perawatan. banget. Karena itu juga ya kita pengen lihat lah seperti apa sih teman-teman. Kalau burung yang bagus itu pasti burung yang dirawat dengan bagus ya. Pasti. Yang benar. Kalau kita burung tangkapan liar itu juga kita nggak tahu. Iya, asal-usulnya. nggak asal-usulnya. Juga kalau kan dengan penangkar yang terpercaya, jadi kita bisa tahu burungnya seperti apa. Terus ya kita bisa ngelihat sejarahnya si burung seperti apa. Ya salah satunya tadi dari Iya. pendataan tadi ya. Pendataan itu. Nah, itu teman-teman semoga bisa bermanfaat ya dari sini. Amin. Semoga bisa jadi pencerahan nih Om. Amin. Nah, semoga juga cepat rilis nih Om. Amin. Segera doain Nanti- semua minta tolong nah, nanti doain. kabarin saya. Pasti ini. kita kupas tuntas ya Kita kalau kupas udah tuntas selesai. lagi. Kita cuman ya gitulah buat pencerahan aja buat teman-teman semuanya. Oke Om. Minta doanya dulu. Nah, terima kasih, Om. Sip. Nah, Yo, makasih. Oke. Thank you. Sekian dulu teman-teman. Nah, nanti kita lanjut ya. Oke, yuk. Oke. Nah, cukup sekian dulu teman-teman pertemuan kita kali ini ya, semoga aja bisa bermanfaat ya. Tadi udah kita sharing-sharing bersama suhu-suhunya, kita bisa ngobrol langsung dari asosiasi, dari LIPI
Semoga ada input dan masukan pencerahan buat kita semua dan bisa jadi referensi buat teman-teman penangkar di Indonesia. Dan semoga aja ini bisa menambah wawasan juga buat teman-teman semuanya. Dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kita bersama tim Bijak Berkicau tentunya, dan tetap semangat untuk menyebarkan virus konservasi di Indonesia. Woi, halo teman-teman, kita udah mau masuk di penghujung ya, sama dengan boyband. Ada ini suhu-suhunya ini. Oke, yuk kita ini. Satu, lihat ini ya, 1, 2.